Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Para pelayan serta sidang jemaat yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Mengawali ibadah minggu saat ini, kita akan mendengarkan warta jemaat. Untuk petugas liturgi pada ibadah pagi ini, Minggu 5 April 2020, pimpinan ibadah Pendeta Alexander R. Sitania Pesi STH MPDK, Majelis Pendamping Majelis Kolom 20, Kantoria Novi Ompi Dani Tukunan, pemain musik era Pajoman. Dan untuk petugas pada ibadah peringatan Jumat Agung 10 April 2020, pimpinan ibadah Pendeta Jenri A. Tukaeja M. Teol, Majelis Pendamping MPH Jemaat, Kantoria dan pemain musik Komulitger. Dan perayaan Paskah Minggu 12 April 2020, pimpinan ibadah Pendeta Flora Eda Rumba STH MPDK, Majelis Pendamping MPH Jemaat, Kantoria Ibu Hatonoe dan Susli Bode, pemain musik Dani Tukunan. Tambahan pengumuman yang pertama, disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa untuk ibadah minggu di rumah-rumah, selain dipandu dengan liturgi, dapat juga menyaksikan pendeta yang akan memimpin secara live streaming dengan mengakses lewat FB Multimedia JBZL. Yang kedua, disampaikan kepada koordinator kolom, majelis kolom dan seluruh jemaat berkaitan dengan peringatan Jumat Agung, perjamuan kudus dan perayaan Paskah adalah yang pertama, untuk ibadah peringatan Jumat Agung dan perjamuan kudus yang dirangkaikan dengan pengutusan atau pengaktaan perjamuan kudus akan dilaksanakan hari Jumat 10 April 2020 jam 8 pagi secara live streaming. Bagi jemaat yang belum bisa mengikuti secara live streaming, akan disediakan liturgi sebagai pedoman dalam beribadah. Yang kedua, persiapan anggota SIDI jemaat untuk mengikuti perjamuan kudus Jumat Agung dilaksanakan pada ibadah Minggu Keluarga 5 April 2020. Bagi yang mengikuti ibadah secara live streaming akan dipandu oleh pendeta. Tapi bagi yang belum dapat mengikuti secara live streaming akan dituntun lewat liturgi sebagai pedoman, dan yang akan memimpin persiapan perjamuan adalah kepala keluarga atau anggota keluarga yang telah disidi. Yang ketiga, diharapkan kepada koordinator kolom agar memasukkan nama anggota SIDI jemaat yang dalam keadaan sakit untuk dilayani dalam pelayanan perjamuan kudus di rumah-rumah. Dan yang keempat, untuk ibadah perayaan Paskah akan dilaksanakan hari Minggu 12 April 2020 jam 6 pagi secara live streaming. Bagi jemaat yang belum bisa mengikuti secara live streaming akan disediakan liturgi sebagai pedoman dalam beribadah. Syukur dan perpuluhan anggota jemaat pada ibadah Minggu 5 April 2020. Nasar Saudari Yanti, perpuluhan keluarga Sambeta Kaligis dalam usaha jahitan Ibu Meike. Syukur anak Besilia Jowangkai. Syukur anak Brian Toebola. Syukur anak Prilly Welong. Syukur anak Faskalita Sandeng. Syukur anak Yogi Erlangga Lamandasa atas cinta kasih Tuhan Yesus. Syukur HUT Ibu Ripka Sulambit. Syukur HUT ke-11 tahun anak Aditya Toloto. Syukur HUT ke-2 tahun anak Krasit Pascal Tarau. Syukur HUT ke-26 tahun Afrina Samana. Syukur HUT ke-62 tahun Ibu NN Kolom 21. Syukur keluarga Bermuli Sahari. Syukur keluarga Gunawan Satolom. Syukur keluarga Foni Kalengke. Syukur keluarga Anaitim Maka.
Syukur keluarga Lomalo Lanipi. Syukur keluarga Malajai Lanipi dalam pemulihan. Syukur keluarga Mbakona Moligai. Syukur keluarga Mince Lumowa. Syukur keluarga Molenda Malijawa. Syukur keluarga Pikilan Sadrak, HUT ke-18 tahun anak Lucy Pikilan. Syukur keluarga Ratolu Manete. Syukur keluarga Rumondor Maluega. Syukur keluarga Saamat Samana. Syukur keluarga Samadake Samana. Syukur keluarga Samana Maasi. Syukur keluarga Trisnawati Linggi. Syukur NN kolom 8. Dukungan doa untuk Ibu Leni Rondonu yang dalam keadaan sakit di rumah sakit. Syukur HUT Erawati Pajoman ke-17 tahun tanggal 29 Maret 2020. Syukur HUT perkawinan ke-12 tahun keluarga Lego Rumincap. Demikian warta jemaat pagi ini, Minggu 5 April 2020. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam, jemaat yang diberkati Tuhan. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah Minggu Sengsara yang ke-7 di pagi hari ini. Kita mulai, tentunya sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas penyertaan Tuhan sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama lagi dipimpin dan diberkati oleh Tuhan, walaupun kita sementara dalam pergumulan dunia dan gereja yang dialami kita semua, yaitu virus COVID-19. Tapi karena kasih Tuhan kita boleh berada bersama-sama untuk melaksanakan ibadah Minggu Sengsara yang ke-7 melalui ibadah live streaming pada pagi hari ini. Untuk itu ibadah kita sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Alexander Sitania Pesi, STH MPDK. Kami atas nama MPH Jemaat dan Majelis yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang sudah menyediakan hati mereka walaupun mereka sementara berada di rumah masing-masing. Untuk itu jemaat Tuhan, saya jemput kita semua berdiri. Kita membaca Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kita menyanyi jam sembahyang yang kudus. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera. Kau rasa sentosa duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus turut kehendaknya.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui ibadah live streaming oleh Jemaat Bukit Zaitun Luwuk, kita dituntut untuk beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Karena itu mari kita berdoa. Ibadah minggu yang ke-7 memperingati peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus saat ini. Jadi dalam nama Allah Bapa yang mengutus putranya Yesus Kristus untuk keselamatan kita dan yang menyertai kita melalui tuntunan Roh Kudus, damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Amin. Nats pemimpin kita di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 169 bait yang pertama, memandang salib Rajaku. Salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkaku dan harta hilang harganya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, tidak ada seorang pun di antara kita yang benar dan tidak berdosa. Sebagai orang berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita dan memohon pengampunan kepadanya. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Serta bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami. Engkau Tuhan telah datang untuk mencari kami yang terhilang, untuk melepaskan kami dari perangkap dosa, untuk membebaskan kami segala kecemaran kami. Ya Tuhan yang pengasih dan penyayang, karena dosa dan kesalahan kami Engkau telah disesah, Engkau telah disiksa, Engkau telah dianiaya. Karena itu Tuhan, dalam kerendahan hati kami menyadari keberdosaan kami Tuhan. Walaupun kami beribadah tidak bersama-sama lagi, kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing. Karena situasi yang mengancam dunia ini, kami mohon Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Meresponi akan pengakuan dosa kita bersama, kita puji nama Tuhan. Kidung Jemaat 37A bait 1 dan 3, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh
menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehambaanku ku dambakan rahmatku. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Berita pengasihan Allah menurut Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita pengasihan Allah. Kita sambut dengan memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 178, karena kasih-Nya padaku. Penghayatan sengsara Tuhan Yesus menurut Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Meresponi penghayatan sengsara Tuhan Yesus, mari kita memuji nama Tuhan. Melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 35 bait pertama dan keempat. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota.
kasih-Mu ku puji terus seumur hidupku. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, yang berada di rumah masing-masing, dalam ibadah Minggu Sengsara yang ke-7 ini, kita akan melandasi persekutuan kita bersama dengan membaca Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 11. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama saudaraku kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Mulia, kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Bapa, berbicaralah bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu kami mau hidup di dalamnya. Kami mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudaraku jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah masing-masing, yang sedang bersama-sama dengan saya beribadah melalui media live streaming multimedia Jemaat Bukit Zaitun Luuk saat ini. Shalom. Sesuatu yang menyedihkan bagi kita saudara-saudara, ketika dalam situasi yang mengguncang dunia ini, bahkan gereja Tuhan dalam kondisi social distancing mengharuskan Bapak Ibu dan saya tak berjumpa secara fisik,
tak bisa saling menyapa, dan tidak bisa saling menatap. Tetapi itu bukan berarti untuk menghalangi Bapak Ibu dan saya berjumpa di dalam doa, berjumpa dalam persekutuan, dalam penghayatan sengsara Tuhan Yesus saat ini. Meskipun gereja-gereja ditutup, tapi saya percaya pintu hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terbuka untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kalau saat ini kita mau membuka mata hati kita untuk melihat apa yang sedang terjadi dan melanda dunia ini, maka kita akan mengerti bahwa hari-hari ini firman Tuhan terus digenapi. Di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang diguncangkan dengan berbagai masalah, peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa, dan sekarang ini saudaraku, kita sedang diguncangkan di mana sementara terjadi pandemik coronavirus yang mengguncang dunia, mengguncang gereja, mengguncang saudara dan saya. Sebab ini terjadi hampir di seluruh dunia dan telah merenggut ribuan jiwa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya semuanya ini terjadi bukan suatu kebetulan. Dan itu harus kita ingat, bahwa semua ini bukan terjadi secara kebetulan. Di saat saudara dan saya sedang memperingati, menghayati sengsara Tuhan Yesus. Namun sebagai orang percaya, kita sudah mengerti bahwa firman Tuhan sudah mengatakan itu kepada saudara dan saya. Sudah mengatakan itu kepada kita bahwa seringkali hal itu akan kita alami. Namun terkadang saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak mau melihat bahwa semua ini sebagai penggenapan dari firman Tuhan itu. Tetapi kita harus percaya bahwa apa yang terjadi di saat ini, semuanya itu terjadi dalam pengawasan Tuhan, terjadi dalam kontrol Tuhan. Dan apa yang firman Tuhan katakan sudah ribuan tahun bagi saudara dan saya, bahwa semua ini sedang digenapi satu demi satu. Dalam bacaan kita pada ayat yang ke-11 berkata bahwa dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Sebenarnya semua yang terjadi saat-saat ini sangat menakutkan hampir seluruh umat manusia. Menakutkan semua orang di muka bumi ini, bahkan saudara dan saya. Tetapi kita harus melihat semua ini sebagai peringatan Tuhan, dan harus kita memahami sungguh, dan harus saya katakan dengan tegas bahwa kita harus melihat semua ini sebagai peringatan Tuhan. Maka sebagai orang percaya, ketika kita melihat semua yang terjadi saat ini, yang sedang kita alami saat ini saudaraku, seharusnya kita mengerti bahwa waktu Tuhan sudah tidak lama lagi.
Waktu Tuhan telah ada di depan mata saudara dan saya. Kalau sekarang kita sadar, kalau sekarang kita mengerti bahwa waktu Tuhan itu sudah tidak lama lagi, maka mari saudara-saudaraku, kita benar-benar mempersiapkan diri kita. Kita harus benar-benar memeriksa seluruh hidup kita. Kita harus memeriksa seluruh keberadaan kita. Apakah kita hidup ini sudah layak? Apakah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, situasi yang membuat saudara dan saya beribadah di rumah masing-masing, situasi yang membuat gereja-gereja Tuhan menghimbau untuk bergereja dan beribadah dengan keluarganya masing-masing. Maka dalam kondisi ini mau dapat dikatakan bagi kita, jangan kita main-main dengan keadaan ini. Kita tidak boleh masa bodoh dengan keadaan yang terjadi saat ini. Sekali lagi, jangan masa bodoh saudaraku. Jangan Anda merasa diri hebat. Jangan Anda merasa diri Anda mampu menghadapi persoalan. Tetapi saudara harus menyadari bahwa saudara dan saya rapuh di hadapan Tuhan. Kita harus sadar juga bahwa semua terjadi ini menunjukkan bahwa menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal yang nyaman. Kalau kita baca firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Maka keadaan yang sedang terjadi di belahan dunia ini, yang saudara dan saya rasakan, menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini penuh dengan masalah. Menunjukkan kepada kita bahwa masa-masa yang sukar itu mulai terjadi, mulai dirasakan oleh semua manusia. Dan keadaan itu penyebabnya baru satu, belum yang lainnya saudara. Seperti firman Tuhan katakan, akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Maka sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak, pemuda remaja yang ada di rumah masing-masing, mari kita harus menyadari hal ini, supaya kita terus membenahi diri kita dari cara hidup kita yang salah selama ini, cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena saat ini kita tidak bisa berharap bahwa dunia ini akan bisa berubah menjadi lebih baik. Mungkin saat ini ada orang-orang yang masih mengharapkan dunia ini bisa berubah saudara, mengharapkan bahwa dunia ini bisa menjadi lebih baik. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu benar bahwa dunia ini tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik. Karena firman Tuhan sudah mengatakan itu dengan jelas. Langit dan bumi akan lenyap. Bahkan kalau kita mau lihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari yang dahsyat, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kalau firman Tuhan sudah berkata demikian, saudaraku, bagaimana mungkin kita bisa berharap bahwa dunia ini bisa berubah menjadi lebih baik?
Kalau saudara dan saya, kita semua sudah tahu bahwa ini adalah peringatan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita semua tahu bahwa ini adalah peringatan Tuhan bagi saudara dan saya, pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh berubah? Mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh bertobat? Mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan? Mengapa? Mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang dipenuhi dengan hawa nafsu duniawi, yang firman Tuhan katakan itu akan membawa kita, membawa saudara dan saya pada kebinasaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pandemik coronavirus semakin bertambah. Orang yang meninggal karena ini bertambah. Orang yang terjangkiti karena virus ini bertambah. Orang yang menjadi pasien dalam pengawasan bertambah, saudara. Mengancam, mengganggu, menghambat Bapak Ibu dan saya, sehingga tidak berjumpa bersama yang selama ini kita lakukan dalam persekutuan bersama. Tetapi ketika saya boleh memberitakan firman Tuhan ini bagi saudara, dan ketika saudara bisa meresponi dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan meskipun dari rumah masing-masing, pertanda Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, walaupun peringatan keras saat ini kita alami, walaupun peringatan ini masih kita rasakan dengan wabah yang terjadi, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk bertobat. Maka mau dikatakan bagi kita semua bahwa bertobatlah sebelum terlambat. Karena persoalan dan masalah selalu menantang iman percaya saudara dan saya. Banyak hal yang kita bisa lihat ketika gereja ditutup, yang dulunya Bapak Ibu dan saya beribadah. Dan ketika situasi ini terjadi, banyak orang berbicara untuk selalu bersuara untuk tetap bergereja. Tetapi kita lupa menjadi gereja yang sesungguhnya. Maka kesempatan ini bagi saudara dan saya, bertobatlah sebelum terlambat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada minggu kemarin semua dituntun oleh firman Tuhan melalui hambanya untuk memiliki komitmen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau berubah, kita tidak mau bertobat, maka hal mengikut Yesus adalah kesia-siaan bagi kita. Bahkan kita sedang menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya, lewat kesengsaraannya yang saudara dan saya hayati saat ini. Maka saudara dan saya akan menjadi orang yang paling bodoh karena hanya ingin menikmati dunia dengan segala kesenangan hidup yang kita jalani. Lalu saudara dan saya menutup mata terhadap peringatan Tuhan, maka kita menjadi orang yang paling bodoh. Oleh sebab itu sekali lagi saudara, bertobatlah sebelum terlambat. Bertobatlah saudaraku sebelum engkau menyesal di kekekalan nanti. Kalau engkau tidak hidup sama seperti yang diteladankan Kristus, maka engkau tidak akan pernah dikenal oleh Bapa di sorga. Tetapi dengan pertobatan, dengan mengubah diri kita, meninggalkan kehidupan cara hidup kita yang lama, saudara akan dikenal oleh Bapa di sorga, baik saat ini
bahkan ketika kita berada di depan pengadilan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersama akan mendengarkan pujian dari Saudari Ferawati Pacoman. Dipersilahkan.
Bapak Ibu saudara-saudaraku jemaat Tuhan, sebagai orang percaya tentunya kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama. Oleh karena itu diundang kita semua berdiri bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman. Meskipun dalam kondisi pandemik virus corona ini, kita diajak untuk menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian: aku percaya kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku yang diberkati, mari bersama kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Dan sementara kita memberi persembahan, kita puji nama Tuhan dengan melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 337 bait 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, piting tak kicau, burung tak henti, bunga pun bangkit, harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu. Pada hari ini kami jemaat-Mu boleh melaksanakan ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus, serta menghayatinya, serta bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun itu hanya kami lakukan pada rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk terus dan harus membaharui diri dalam pertobatan. Kami percaya hidup kami tidak akan sia-sia. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dalam kewaspadaan dalam menghadapi virus corona.
Kami mohon berikan hikmat, kesehatan, dan semangat bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk terus berjuang mengatasi wabah ini. Bahkan secara khusus para medis, berikan juga mereka sehat serta ketahanan tubuh yang prima dalam melayani setiap pasien yang terinfeksi serta pasien yang dalam pengawasan. Kami terus berdoa kiranya Indonesia bisa melewati masa-masa yang sulit dengan wabah virus corona ini, bahkan dunia ini Bapa. Kami sungguh-sungguh percaya hanya dengan pertolongan Tuhan kami semua dapat melaluinya, serta dijauhkan malapetaka lainnya karena dampak dari wabah ini. Kami selalu yakin bahwa mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan kami sangat membutuhkan Engkau di setiap hidup kami, baik susah maupun senang. Dan kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu. Pada umumnya gereja Kristen Luk Banggai, terkhusus jemaat Bukit Zaitun Luk, kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya Engkau sertai dan apa yang kami lakukan di jemaat ini, baik sebagai MPH jemaat, sebagai pendeta pelayan, sebagai penatua dan diaken, serta komponen pelayanan lainnya, terlebih khusus anak-anak-Mu, pemuda Bukit Zaitun Luk melalui multimedia jemaat Bukit Zaitun Luk ini, untuk selalu memiliki kerendahan hati, agar apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati warga jemaat-Mu dengan segala tugas dan kerja mereka, agar dapat terus mendukung setiap kegiatan yang gereja-Mu ini lakukan. Dan kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkati keluarga kami, berkati setiap keluarga yang telah sedang beribadah pada saat ini di rumah mereka masing-masing, agar apa yang kami lakukan menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, janganlah biarkan kami bergumul sendiri, tetapi perkenankan kami bergumul bersama Tuhan, agar kami dapat keluar dari setiap pergumulan itu, dan kami akan disebut sebagai pemenang. Tuhan terima kasih. Saat ini kami sebagai jemaat-Mu telah mengumpulkan persembahan kami di rumah kami masing-masing. Terima dan kuduskan persembahan itu Bapa, untuk dapat dipakai menopang pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Dan kami selalu bersyukur meskipun dalam ancaman wabah virus corona ini. Dan ingatkan kami selalu untuk menyatakan yang terbaik lewat tutur dan perbuatan kami. Kami berdoa bagi jemaat yang telah membawa dan meletakkan syukur mereka, mengucap syukur karena ketambahan usia atas berkat Tuhan yang mereka alami. Tetapi kami juga mau bergumul bagi mereka yang sakit di pusat-pusat layanan kesehatan, bahkan di rumah masing-masing. Tuhan berkati kehidupan mereka, agar mereka dipulihkan dan boleh kembali
memuliakan kebesaran-Mu. Berkati majelis kolom 20 yang bersama-sama melayani. Tuhan, bimbing dan sertai mereka dalam tanggung jawab pelayanan itu. Pemain keyboard, kantoria, Tuhan sertai mereka dengan seluruh alat kelengkapan pelayanan gereja-Mu di sini. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana penyampaian melalui warta jemaat bahwa pada tanggal 10 April nanti Bapak Ibu dan saya akan melakukan pelayanan dan menerima pelayanan perjamuan kudus masih dalam situasi yang sama, pelayanan di rumah masing-masing yang akan dilaksanakan oleh majelis jemaat di kolom. Karena itu bagi sini jemaat yang ada di rumah saat ini, yang sementara beribadah melalui media live streaming ini, bagi sini jemaat yang mau mengikuti perjamuan kudus pada peringatan Jumat Agung pada tanggal 10 April nanti, dipersilahkan untuk berdiri. Dan hendaklah saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tulus di hadapan Allah, dengan jawaban ya dengan segenap hatiku, amin. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudara benar-benar mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus dalam kepercayaan yang sungguh kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Bersediakah saudara-saudara untuk hidup kudus sesuai petunjuk firman Tuhan, menjauhkan diri dari berbagai hal-hal yang dapat merusak hubungan persekutuan kita dengan Allah maupun dengan sesama, serta senantiasa hidup dalam kasih sehingga persiapan diri saudara-saudara benar-benar berkenan kepada Tuhan? Kepada anggota sedih jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus nanti, apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hatiku, amin. Tuhan kiranya menolong saudara-saudara, amin. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini telah berdiri anggota sidih jemaat yang sudah menyatakan kesediaan untuk mengikuti perjamuan kudus pada peringatan Jumat Agung. Kami mohon kuatkanlah anak-anak-Mu ini, bimbinglah mereka oleh kuasa Roh Kudus, agar mereka jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Biarlah pada saatnya mereka akan boleh duduk bersama-sama dalam perjamuan Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk mengakhiri ibadah kita bersama dalam penghayatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7, jemaat diundang berdiri. Bersama kita akan memuji nama Tuhan sebagai nyanyian penutup ibadah ini, dengan melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 31A bait 1 dan 5, mungkinkah aku pun serta. Mungkinkah aku pun serta, tertolong oleh darahnya. Aku lapang siksanya yang menyebabkan matinya. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersisa
Tuhanku, Engkau tersiksa gantiku. Penebus Kudus hilanglah, ku dapat hidup yang kudus, jubah aku kebenarannya, ku mendekat kekatamu, hendak terima tajukku, ku mendekat ke tatamu, hendak terima tajukku. Terimalah olehmu akan berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan serta mengukuhkan saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, selamat berhari Minggu, Tuhan berkati.